Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Hai teman-teman, halo, sehat-sehat semua pastinya ya. Kita ketemu lagi di podcast Warung Kenari dan kali ini tamu kita adalah Kang Denny Wismanto. Kang Denny, aduh atur nuhun dibuka. Akang boleh cerita dong, dulu angkatan berapa, terus kelasnya 1, 2, 3, kelasnya apa? Saya angkatan tahun 85. 85. Kebetulan kalau sekolah 1, 2, 3 kayaknya nggak pindah-pindah tuh. Maksudnya nggak Kelasnya pindah-pindah di gimana? situ aja gitu. Ruangannya? Bukan kelasnya gitu. Kenapa tuh? Jadi kita memang dulu kelas 1 di kelas yang lorong ya, terkenalnya kelas lorong. Kemudian kelas 2 ke atas kalau nggak salah ya. Kelas 3 kita ke pinggir deket pintu depan jendela lapangan basket. Jadi kalau kita duduknya agak gurunya lama, saya suka lihat ke lapangan basket gitu. Kenapa tuh ngeliat lapangan basket? Banyak yang indah-indah anak SMP tapi kecil-kecil. Enggak, berarti ada kaitannya dari udah seneng lihat yang indah-indah udah Iya, ya. jadi ya yang jelas di sana kan banyak pohon ya. Zaman dulu kan masih rindang. Jendela SMA 1 kan lebar-lebar. Iya, betul. Jadi ada aktivitas yang di luar itu bisa kita lihat dari dalam. Jadi kadang-kadang itu juga salah satu yang mengkonsentrasi kita belajar. Jadi kalau ditanya kita rada mengauleng karena kita matanya keluar terus. Ngahulengnya keluar. Berarti apa tuh? IPA. Oh, kelas IPA. Ya, saya sekelas sama sama Kang Indra. Aduh, Indra dulu ketua OSIS. Ya. Jadi saya kalau Kang Indra itu kan aktivis, kalau saya nggak aktivis. Saya cuma ikut aja, ikut di belakang. Gitu. Apa tuh Kang kegiatannya di waktu zaman SMA? Zaman sekolah saya kan kalau sekarang kan mungkin bilangnya ada eskul kah atau apa gitu kan. Kalau saya dulu sekolah itu memang jadi OSIS, tapi ketuanya Pak Indra tuh, Kang Indra tadi. Jadi saya kalau ditanya OSISnya jadi OSIS apa? Semua umum. Bagian ngantar surat iya, bagian ngesit iya. Tadi katanya ngetik-ngetik. OSISnya beda iya. Jadi bagian transportasi nganter-nganter iya. Apa juga dianterin gitu. Zaman dulu itu. Zaman dulu ya. Iya. Kalau nganter yang golis pasti milih duluan. Saya aja nganter dah gitu. Ada pengalaman yang ini nggak, yang unik nggak waktu di SMA Kang? Ada. Kita dulu kan zaman dulu tuh masih kita camping biasanya ya. Emang angkatan 85 tadi senang camping? Kayaknya zamannya camping tuh dulu. Kita camping ke Cibodas, ke situ gunung. Nah begitu pulang biasanya kita konvoy. Zaman dulu juga suka konvoy ya. Konvoy. Begitu konvoy kan namanya bawa kendaraan sendiri. Karena OSIS transportasi pasti bawa kendaraan. Gak mungkin saya di belakang. Dibuat ada. Apa yang gak ada? Harus dibuat ada. Nah kita biasanya kalau konvoy suka baris di depan gitu, di belakang nanti baru rombongan. Nah zaman kita masih remaja tuh suka lihat-lihat film remaja kan, pada ngebut, pada bandel gitu. Kita ngikut-ngikut juga tuh di jalan ya, ngepot-ngepot kiri kanan. Nggak inget tuh lagi gitu, nggak inget keselamatan lagi gitu. Begitu sampai sekolah, ternyata Seninnya tuh kita dibarisin sama Pak siapa ya, Pak Pandi apa siapa ya dulu ya? Oh Pak Anwar. Guru apa tuh waktu itu? Guru olahraga. Karena dibarisin, dipanggil tuh di saat apel. Denny Wismanto, ambil ke depan. Waduh, kirain teh mau dikasih apa gitu ya. Kemarin kita berjasa nih kayaknya nih. Dikasih penghargaan nih kita. Naiklah kita ke atas tuh. Kan SMA 1 itu kan kalau dari lapangan basket ada trap itu ya. Ada tangganya gitu. Tangga. Berdiri di depan, berdiri. Terus ada lagi teman kita. Misalnya, lalu lagi. Kita ada tuh 5-6 orang baris di depan. Wah, dengan gagah sambil cengenges tuh di depan. Dapat penghargaan naon ente. Oh jangan atuh, jangan. Kasihan. Udah baris tuh. Kita dengan bangganya berdiri yang tegap. Tahan napas. Wah, lagi naonkeun ieu cenah. Ternyata dari ujung sampai ke ujung kita perut dipukul. Tuk satu-satu. Itu di depan ini kan? Iya, karena apa? Karena kemarin kita pada bandel tuh, bahaya. Di jalan pada siksak apa misalnya begitu.
Tapi kan nggak sama guru-guru kan, kok bisa tahu? Oh kan nyampe, guru kita kan sakti-sakti ya. Beda ya guru sama ya. Nyampe. Walaupun belum ada HP tapi sampai. Nah. Jadi informasi itu sampai dan kata guru pada waktu itu, ingat betul tuh kalimatnya. Udah jadi jagoan bukan di jalan, katanya. Sini saya pukul, duk tuh perut. Emang nggak kencang sih mukulnya, nggak kencang. Tapi kan yang sakit itu bukan dipukul perutnya, malunya itu kan di depan orang banyak. Sakitnya di sini. Sakitnya di sini itu sakitnya di hati. Jadi memang itu sampai sekarang terkesan. Artinya bahwa kadang-kadang yang kita anggap baik pada masanya belum tentu itu sebetulnya baik, belum tentu itu benar. Kita juga dulu pernah juga ikut rally, zaman dulu kan rally ya, rally. Ikut tuh kita sama ketua OSIS tuh. Ketua OSISnya seneng balap. Ini ketua OSIS siapa sih? Tahu tuh pada zamannya. Jadi ikut tuh kita rally. Wah, dikasih rambu ya. Bagaimana cara kita membaca rambu. Bagaimana kita juga ketepatan waktu pada waktu itu. Terus kita juga belajar baca peta, dikasih peta kan tujuannya dikasih peta tuh. Jadi zaman sekolah aja kita udah belajar baca peta. Yang ngadakan siapa Kang? Kok ada lomba rally gitu dulu? Saya yang ngadain mah. Kepolisian. Polres ya. Jadi kita belajar baca peta, belajar kemudian baca rambu, kemudian juga kita target-target itu dicapai. Alhamdulillah tuh kita bisa juara. Tahu yang pinter saya apa ketua OSIS nggak tahu, tapi kita bisa juara tuh. Saya nggak tahu yang pinter siapa, tapi yang jelas kita yang dapat juara waktu itu. Ini ada story apa sih? Gitu, apa kita hoki aja nggak tahu juga ya. Yang pinter-pinter banyak, yang ingin ikut banyak, pesertanya dari berbagai sekolah. Tapi yang jelas disitulah dibutuh kecekatan, kecerdasan. Kemudian juga uji kemampuan. Ya kan kita ngukur waktu, ketepatan waktu dan lain-lain itu diukur. Ya hasilnya alhamdulillah kita bisa jadi juara, dapat penghargaan. Itu juga merupakan satu kebanggaan karena kalau tadi maju ke depan dipukul, kalau ini maju ke depan dapat piala. Kita seperti itu. Itu luar biasa. Berarti Kang kalau boleh dirangkum sedikit, sebenarnya Kang Denny waktu SMA tuh termasuk anak yang gimana sih? Waduh, saya nggak bisa nilai diri sendiri, yang malu kalau saya nilai. Kalau saya bilang saya orang yang cerdas, saya orang hebat juga malu mungkin, kan. Kalau saya bilang orang yang tukang bolos juga, mungkin juga saya gang selot dari depan sampai ke belakang hafal. Itu aja indikatornya. Jadi kalau saya selalu bilang sama anak-anak saya juga, sekolah itu tidak harus nilainya dapat 10 semua atau nilainya A semua, nggak perlu begitu. Saya kemarin lihat rapot anak saya, A-nya banyak, ada C dan D1, ada D-nya 1, ada C1. Saya bilang, "Kok ada D-nya?" katanya. "Pak, jangan bilang kok ada D-nya, D-nya cuma 1, itu juga belum ngirim tugas katanya. Coba lihat rapot papa dulu, kan belum ceria betul katanya. KO langsung bapaknya. Ceria, tapi kan saya bilang itu adalah warna kehidupan. Kehidupan itu kan nggak selalu lurus, harus berliku-liku. Tetapi yang penting endingnya harus selamat. Berat. Iya, itu yang penting ending. Oh, saya dulu cerita SMA kan saya di Bogor nih. Nggak pernah kemana-mana. Mau ke Bandung udah ditanya kemana, ke Bandung. Mau main ke mana-mana nggak tahu. Jadi akhirnya saya ibaratnya buta karena kemana-mana selalu dijagain, selalu ini nggak boleh ke sana. Nah, ada kesempatan Sepenmaru, itulah kesempatan bisa jauh. Jadi saya melarikan diri. Jadi saya bisa pilih jauh. Sebetulnya dulu ada pilihan di Parahyangan di Bandung. Kebetulan saya pilih Parahyangan di Bandung, waktu itu diterima, tapi deket teuing Bandung. Waduh, deket teuing. Saya pilih ke Kalimantan. Jauh karena waktu Sepenmarunya bismillah teh hitung-hitungan jauh dekat. Pikir-pikir teh gak bakal diterima, taunya diterima. Saya jauh ke Kalimantan. Ngambil Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, waktu mau berangkat juga sebenarnya ditalek. Ini Anda pilih ke sana nih, Den, katanya kamu pilih ke sana, janji ya, nggak ada berhenti di tengah jalan. Artinya gini, kan bisa dibayangkan lah kita biasa di Bogor dengan udara yang nyaman, sejuk. Nah, begitu kita pindah ke Kalimantan kan di sana panas. Nah, orang tua bilang, mau betahun. Paling ge satahun ge paling top setahun ge balik cina. Nah, itu jadi diancam dulu. Anda boleh nih ke sana nih, tapi katanya 1 harus beres, 2
nggak boleh putus di tengah jalan. Siap nggak? Siap. Gitu. Terus jangan minta apa-apa. Misalnya jangan minta apa-apa tuh begini. Kalau kita biasa di sini pakai naik motor, di sana jangan minta motor. Ya pokoknya mah jalani aja seperti biasa. Nah seperti itu. Ya 1 bulan di sana sih masih gagah. Selanjutnya Bulan kedua bikin surat ke Ambar. Bar gini kieu. Bikin surat ke Indra, ripuh jauh teh. Ya, ternyata jauh itu ya susah lah kita ketemu kawan baru. iya. Tetapi ternyata jauh dan merantau itu banyak hikmahnya. Jadi kalau kita biasa di rumah di Bogor jadi anak mamah, anak papa yang kemana-mana dikasih fasilitas orang tua, begitu jauh itu kita berubah drastis. Dan itulah yang membuat semua bisa berubah. Ternyata kita di sana harus belajar mandiri. Bagaimana kita di sana harus bisa mengatur uang, memanage uang. Kalau di sini kan kalau kurang dikit bisa tinggal minta. Gitu ya. Ya buat teman-teman yang dekat sama orang tua pasti nggak akan ngalamin tuh. Kalau saya ngalamin yang zaman dulu tuh wesel tuh dikirim sekarang nyampenya entah kapan. Ketawa Indra, beneran serius. Jadi kalau ditanya telepon tadi wartel. Halo Pak, uang udah dikirim belum? Udah, tunggu aja, siap. Saya datang ke bank, teh belum ada. Aduh, uang teh udah habis. Belum ada itu mah sampai akhirnya ya si teteh penjaga banknya, tellernya itu sampai gini, Dek kalau belum punya uang saya pinjemin dulu aja. Itu juga kenang-kenangan luar biasa. Itu kenang-kenangan luar biasa. Sehingga kita harus betul-betul mengatur uang, ya uang yang dikasih itu harus betul-betul bisa cukup dalam jangka waktu 1 bulan dan waktu jeda wesel 1 minggu. Pernah nggak sampai terus akhirnya harus ya udah emang bener-bener udah nggak ada terus cari uang deh gitu? Ya itu tadi si teteh tadi karena udah 3 kali balik akhirnya diterima juga. Ya ada teh nggak apa-apa. Dipikir tadi cuma basa-basi nggak diambil iya, juga. Tadinya mah nggak usah teh besok juga datang. Nah begitu datang belum ada Den. Aduh. Lama-lama si teteh kasihan juga kali. Aduh ini anak kasihan juga ya katanya. Gimana orang tuanya katanya. Ya udahlah saya pinjemin dulu. Gitu. Biasanya kalau pegawai bank itu relatif muda ya teh ya. Iya, masih muda-muda. Ya kalau Putri Indonesia tahu lah. Kenapa jadi aku? Jadi nggak nolak juga gitu sebenarnya supaya bisa nanti bisa komunikasi lagi gampang. Iya. Jadi ternyata begitu wesel berikutnya belum datang juga udah nggak usah nanya wesel ini aja pakai. Dipotong langsung. Kalau udah ada jaminan ini kan. Ya itulah bagian dari kehidupan ya, bahwa ternyata kalau kita merantau itu ternyata punya banyak nilai lebih. Dan bagaimana kita juga kan kalau kita sama orang tua tuh biasanya selalu kalau ada apa-apa kita minta sama orang tua. Ini buat teman-teman juga biasa gitu kan. Kalau misalnya kita ada urusan apapun pasti ada orang tua yang backup kita. Merasa ada yang jagain. Ada yang jagain. Tapi begitu kita jauh, apalagi kalau tidak ada siapa-siapa di sana, kita sendiri, maka kita harus bisa survive di sana. Dan itulah ternyata bekal kehidupan di masa-masa selanjutnya tuh itu sangat bermanfaat sekali. Sambil kuliah kan ada yang ini nggak ada aktivitas lain mungkin sambil nyoba apa. Nggak ada sih. Pure belajar. Nggak ada. Kuliah. Sambil kuliah sebetulnya main lebih banyaknya daripada belajar. Sampai gak bisa komen. Kenapa kita main? Karena kan kita di tempat baru. Jujur aja kalau ibarat kita biasa masuk di dalam kandang begitu dilepas pasti kita liar. Ya begitulah kira-kira. Jadi begitu kita jauh ternyata kita semua ingin tahu. Saya yang namanya di sana daerah-daerah apalagi kan di Kalimantan itu katanya wah zaman dulu tuh susah. Ke sana ke sini susah dan berbahaya, ternyata enggak. Ternyata di sana nyaman, orangnya juga baik, ramah dan lain-lain. Ternyata happy lah di sana. Ternyata senang lah di sana. Cuman kendala udara saja panas misalnya, tapi lain-lain kita senang di sana. Dan di sana itu kan cantik-cantik ya. Orang Dayak itu kan cantik-cantik. Jadi itu juga merupakan satu pengalaman baru, kita punya banyak kenalan. Ini konsistensi yang didapat dari SMA tadi itu kayaknya. Oh, itu kayak SMA 1 itu sih. Terus lulus on time nih Kang? Ya lewat-lewat sedikit lah. Oke.
Yaudah, Yang lanjut. jelas begini kalau saya, Yaudah, yang lanjut. jelas begini kalau Oke. saya, lulus itu pasti, ya lulus itu pasti. Kalau waktu itu relatif, bisa cepat bisa lambat. Jawaban apapun bisa dicari. orang gitu. Jawabnya. Tapi kalau lulus harus. Iya. Artinya gini, apa ya? Pintar, banyak orang pintar, banyak juga orang pintar lulusnya lambat. Karena dia terlalu idealis, ingin buat yang luar biasa, ternyata juga itu butuh waktu yang lama. Kalau saya prinsipnya adalah kita lulus harus lulus, tidak boleh tidak lulus, harus lulus. Kalau waktu geser-geser sedikit ya itu banyak hal lah. Karena kan kita banyak juga hal yang harus didapat. Iya. Saya jauh ke Kalimantan, belajar di sana. Kalau saya nggak belajar main ke tempat-tempat lain juga kan sayang. Artinya kalau saya lulus harus pulang. Iya, Berarti iya. lebih baik saya mundur 6 bulan. Saya bisa jalan-jalan dulu kemana-kemana. Gitu. Saya bisa main ke Sampai begini. ke udah. perantauan, Nggak mau ke komen, nggak mau dalam. komen. Iya. Saya bisa banyak kan, Kalimantan luas sekali. Siap, Sayang siap. kalau buktinya saya udah Kalau balik nggak lagi. explore sayang ya, Sayang Kang, ya. kalau nggak dieksplor. Saya udah balik lagi ke Bogor, mau ke sana lagi kan susah. Iya. Nah, waktu di sana optimalkanlah waktu di sana. Siap. Oke. Nah, setelah kuliah nah Kang, sekarang terus gimana nih jalannya setelah itu? Setelah kuliah Akhirnya- saya balik ke Bogor. Mhm. Saya di Bogor juga ternyata begitu lulus cari kerja tuh nggak mudah ternyata. Jadi nggak semudah yang dibayangkan begitu lulus kerja, tidak lah, nggak gitu. Cari kerja ngelamar sana sini nggak ada yang nerima, susah banget cari kerja. Oh. Akhirnya saya ya kebetulan juga IP nggak jelek-jelek amat. Jadi kalau ngelamar jadi asisten yang cuman motokopi, kemudian Udah latihan nulisin PR orang itu kan biasa lah gitu. Jadi kita bekerja lah nyambi gitu, ngisi-ngisi tulis-tulis seperti itulah. Kita jalani seperti itu setahun 2 tahun. Akhirnya juga ternyata ada orang juga baik juga. Kau nih kayaknya rajin nih, bekerjalah di sini. Kita bekerjalah di sana. Di mana tuh Kang? Saya dulu bekerja di STTD di Halim tuh, Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara. Dulu di sana itu ada namanya tutorial UT. Semua orang perwira-perwira itu masuk di sana. Jadi ini mereka sekolah, kemudian ikut UT kan dulu wajib. Nah, saya ikut di sana bekerja, ikut bantu dari bawah, bantu motokopiin, kirim kertas sambil nunggu lowongan-lowongan tuh gitu. Ternyata jadi nambah banyak relasi kan. Dari banyak relasi kita ikut sekolah lagi, nyambung lagi. Seperti itulah. Jadi kita akhirnya banyak teman. Ternyata memang hidup itu bukan cukup pintar, tapi cukup kawan. Karena kalau kita banyak kawan, kita insya Allah nggak akan susah. Jadi kalau bisa ya kita berkawan, tapi jangan dibohongin kawannya. Ya, jadi berkawanlah yang baik, kawanlah yang santun, sehingga kalau kita berkawan, insya Allah hidup kita nggak susah. Permudahlah orang lain. Oke, terus itu. sampai akhirnya terus kembali ke Ya Bogor, akhirnya terus ke berkarir Bogor, gimana? berkarir Bogor, ikut tes PNS, ikut menjadi pegawai negeri. Tahun berapa tuh Kang, masih ingat nggak? Saya ikut tes tahun 2005. Oh, 2005. Jadi di usia limit, karena saya ke swasta dulu. Jadi begitu dari itu saya kerja di Surabaya. Jadi sempat kemana-mana berarti iya, ya? jadi dulu di STTD sebentar, hanya 1 tahun karena hanya bantu-bantu begitu saja. Kebetulan ada lowongan di Surabaya, saya pindah ke Surabaya. Di Surabaya saya pegang itu tambak. Jauh beda banget kan. Tambak udang, hatchery. Ada pembibitan udang, ada tambak udang. Kita di sana di Surabaya kita punya bekerja di usaha yang bergerak di bidang pertanian. Bidang pertanian. Jadi pakan ternak, pakan udang, pakan apa. Jadi tuh sales obat, sales pakan tuh. Pantura mainannya Jawa, suruh sampai ke Banyuwangi, baik lagi seperti itu. Terus tapi ternyata ya nasib juga menentukan lain. Udah sampai level yang bagus, Krismon kan 2008 ya. Krismon tuh 2008. Setelah Krismon kita ya udah selamat dada lagi, balik lagi ke Bogor. Ya ternyata kan banyak hal yang didapat dari pengalaman itu kita bisa lakukan. Terus Nah dari situ terus tahun 2005 kita ikut tes pegawai negeri, ya udah meniti karir lah di sana.
Meniti karir terus mulai dari bawah, mulai dari staf terus. Nah cerita dong kan kebetulan kalau saya nggak tahu nih, Ya. kan kemudian di Bogor udah langsung manggil Pak nih saya langsung. Enggak, biasa aja. Udah Kang Pak langsung gitu. Kalau ketemu pakai seragam kan beda ya nanti. Iya. Gimana Kang perjalanannya itu dari mulai Karir ya. Kalau karir meniti karir saya memang pegawai negeri itu meniti dari bawah. Kalau boleh dibilang saya di swasta udah level yang bagus kayak Pak Indra tadi, udah di level yang bagus. Ternyata Krismon saya harus berhenti karena pada waktu itu harus memilih mengeluarkan beberapa orang atau saya yang berhenti. Saya pikir kalau saya harus mengeluarkan beberapa staf kasihan karena punya banyak ikutannya. Waktu itu saya masih sendiri, jadi saya pikir udahlah saya aja yang mengalah, toh saya masih bisa mencari di tempat lain. Nah saya berhenti, kemudian saya masuk pegawai negeri, kebetulan ada testing dan diterima. Kemudian saya mulai karir di bawah di dinas lingkungan hidup. Itu kalau memilih itu memang memilih di situ dinasnya atau saya kan kebetulan nggak Ya kebetulan saya memang di sana dulunya awal begitu testing masuk di sana ditempatkan di dinas lingkungan hidup ya mulailah kita di bawah dari staf ya. Mulai dari staf kita mulai dari apa ya istilahnya pengawas lah ya, pengawas sapu, pengawas angkutan, gitu kita mulai itu jadi sedih saya kalau gitu. Jadi tapi itulah perjalanan hidup ya, hidup bahwa kita nggak selalu di atas turun ke bawah. Kalau dulu biasa nyuruh, kalau kata Indra biasa nyuruh, sekarang kita disuruh orang gitu. Tolong itu buatkan surat. Kalau dulu mah buatkan surat mah tinggal di sana mah di Surabaya tinggal suruh kali surat jadi. Kalau sekarang terbalik kan, kita yang buatkan surat, kita yang buatkan konsep. Tetapi kan kita punya basic ya, punya basic yang bagus sehingga kita bisa bantu, bisa ajarkan teman-teman yang lain untuk bisa membuat satu konsep yang baik dan lain. Terus itu seperti itu. Kemudian pindah ke mana ya dulu dinas pengawasan bangunan, udah ada punya jabatan seperti itu. Terus ada step by step. Kemudian sebelum di dinas lingkungan hidup saya di mall pelayanan publik. Di MPP di mall pelayanan publik. Kebetulan juga mall pelayanan publik itu kan di Bogor baru ya pada waktu itu baru dirintis. Kemudian juga terbaik se Indonesia ya alhamdulillah yang di Lipo Kebun Raya. Iya, di Lipo itu semua ngurus izin bisa di situ. Nah, kebetulan saya dulu pernah jadi manajernya di situ awal. Jadi kemudian jadi manajernya, alhamdulillah saya ikut bagian atau ikut berkontribusi lah di dalam mall tadi. Bagus, mall itu terbaik, banyak contoh lah. Se-Indonesia itu menjadi percontohan. Se-Indonesia menjadi percontohan. Banyak dari kota-kota lain belajar ke sana karena memang dari sisi layanannya juga luar biasa. Di sana ada 15 instansi di sana bisa. Jadi kadang-kadang yang mau nikah di sana juga bisa asal warga Bogor di MPP itu. Betul. Nikah di sana? Bisa. Jadi kalau mau nikah di sana KTP Bogor misalnya nanti difasilitasi di sana, begitu beres dapat KTP langsung tuh, dapat KTP, dapat kartu keluarga. Malah waktu yang pertama dapat dari sponsor itu bulan madu ke Singapura. Bulan madu ke Singapura. Walaupun akhirnya nggak jadi berangkat karena saya di sana takut gitu. Jadi ditukar aja jadi jalan-jalan ke Bali. Bisa gitu ya? Ya kan beda kalau salah kalau lagi. Putri Indonesia lain. Kalau yang itu kan saya ke Bali aja lah. Ya itulah dari situ kebetulan tahun lalu ada dibuka open bidding. Salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup. Saya pikir saya punya pengalaman di sana. Kemudian saya ikut. Alhamdulillah dari sekian orang yang daftar saya masuk, terpilih dan oleh Kang Bima dilantik tahun lalu menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Tahun yang lalu. Luar biasa loh tadi jalannya. Ya, tapi ini itu ada yang luar biasa lagi nih Kang. Apa pencapaiannya nih setelah tahun kemarin kayaknya dapat penghargaan apa Kang? Oh ya. Nah. Jadi memang waktu open bidding kan ditanya iya. Kalau Anda jadi Kepala Dinas mau ngapain aja. Nah kita cerita bahwa
banyak hal yang harus diraih oleh Kota Bogor. Kalau kita ingat-ingat zaman sekolah kita dulu, zaman SMA, zaman saya, zamannya Teteh mah udah beda ya. Zaman saya dulu 85 pulang dari sekolah kita jalan tuh keliling kebun raya tuh yang pinggir-pinggir tuh sama Indra, sama dibawa lagi sama ketua OSIS. Teman seangkatan tuh masih ingat aja. Sama Grace tuh juga dulu rumahnya di Pangrango dia. Di Pangrango. Saya tinggal di Pangrango juga pada waktu itu. Jadi kalau pulang sekolah tuh jalan kan nyaman banget ya, nyaman, bersih. Dan dulu kita tuh dapat adipura terus kan. Iya, betul. Nah, kita betul. terobsesi tuh. Kenapa ya? Kenapa nih Bogor nggak dapat adipura? Memang banyak hal yang harus dibenahi. Zamannya sudah berbeda kan. Tetapi obsesi itu harus ada. Nah, kita sampaikanlah itu pada saat itu. Ayo kita cobalah, harus ada upaya yang kuat untuk menjadikan Bogor ini menjadi kota yang nyaman seperti zaman kita dulu gitu. Walaupun udah jauh berbeda, jumlah penduduk udah jauh berbeda, karakter orang udah jauh berbeda. Jadi nggak bisa kita mau kilas balik ke sana, tetapi minimal adalah hal-hal yang bisa kita perjuangkan untuk itu. Gitu. Jadi mungkin itu juga salah satunya. Jadi saya dipilih juga, iya jadiin lo. Awas lo kalau nggak jadi, awas tuh kalau nggak bisa katanya. Jadi tantangan berat juga sebetulnya. Tantangan berat. Jadi selain obsesi pribadi juga tantangan masyarakat Bogor tentunya berharap bahwa Bogor ini menjadi kota yang nyaman. Nah kebetulan kemarin Bogor itu adalah termasuk dari 13 kota di Indonesia yang sudah progresif melakukan upaya pengurangan sampah. Bayangkan 13 kota loh se-Indonesia, kota kabupaten. Jadi kota di Indonesia itu kan lebih dari 500 kan. Jadi kan itu termasuk yang kemarin pengurangan nggak boleh pakai kantong buang itu juga salah satu upaya betul. Kalau dari rumah ibu-ibu sudah pilah, maka sampahnya ini akan bisa mempunyai nilai manfaat. Nah, yang 13% tadi adalah sampah yang plastik tadi, yang tadi upaya pengurangan sampah plastik. Kalau di toko-toko modern ibu-ibu juga suka komplain ya belanja banyak, ternyata begitu belanja nggak dikasih tuh sampahnya. Sampahnya. Saya sih ngetes aja ngelamun nggak gitu. Ternyata enggak. Maksudnya plastiknya. Iya, kantongnya. Jadi dikasih nggak kantongnya? Bisaan. Kan suka komplain kan. Kok nggak dikasih sih belanja sekian banyak kok nggak dikasih plastik. Habis tadi saya lihat semua senyap gitu. Soalnya lagi urusan ini krusial kayaknya. Takutnya ngantuk gitu maklum. Puasa. Ya gitu, jadi plastiknya tadi memang nggak boleh. Jadi kalau Mbak ke mana ke toko modern dan lain-lain udah nggak dikasih tuh kantong plastik. Iya betul sih. Dan kita ke depan ini juga butuh dukungan mungkin dari teman-teman dari rekan-rekan Semansa juga nih, alumni Semansa kalau bisa ikut bantu bahwa sampah yang di bukan sampah plastik yang di pasar tradisional, kalau bisa kalau belanja itu jangan pakai kantong plastik. Balik lagi ke zaman dulu kita nih, bawa keranjang. Kan kalau plastik langsung dibuang. Jadi kalau keranjang kan bisa digunakan kembali. Nah, itu juga salah satu upaya bagaimana kita mengurangi timbulan sampah plastik di Kota Bogor. Reminder yang bagus nih kalau kayak gini. Ya, upaya lah. Iya, betul sih. Karena kadang upaya itu kan butuh konsistensi. Iya. Nggak bisa kita cuman bilang, ayo dong cuman teteh doang, nggak bisa. Ayo tularkan ke teman-teman kita. Supaya semua bisa mengurangi penggunaan kantong plastik tadi. Siap. Itu. Balik lagi lah ke zaman dulu kita sekolah bawa-bawa. Iya, kita kan dulu suka bawa. Iya betul. Kan sekarang mau bawa keranjang udah malu. Keranjangnya mungkin harus dibikin fancy kayaknya ya. Jadi kreativitas lagi ya kan ya di situ ya. Dan itu juga akan meningkatkan ke UKM. Betul. Usaha kecil juga bisa jadi kreatif, bikin keranjang-keranjang atau tas-tas yang bisa digunakan berkali-kali, bukan cuma sekali pakai buang gitu. Nah, Kang, saya agak tarik flashback dikit. Kan Kang berarti jadi kepala dinas lingkungan hidup. Ini saya dapat bocoran, katanya ayahnya Akang juga dulu pernah menjabat posisi yang sama, apa betul? Iya betul. Jadi memang garis tangan kalau itu mah kali ya. Bukannya KKN nih, karena saya masuk. Enggak, saya juga bukan masalah KKN, tapi ini unik gitu loh. Soalnya jarang posisi. Iya. Saya masuk kantor itu saya lihat dulu waktu saya masih SMP, saya bermain di situ di kantor itu. Jadi sekarang masuk kantor itu memang punya ini sendiri gitu saya. Ada cerita sendiri. Ada cerita sendiri, dan kalau lihat foto-foto kepala ada foto ayah saya di situ memang. Urutan keberapa ada. Karena foto aku dipasang di situ.
Iya di Paledang, betul. Depan Masya Bupati. Allah. Jadi memang dulu orang tua saya memang nggak berkenan sebetulnya saya masuk pegawai negeri. Oh Gitu. iya. Jadi janganlah katanya gitu. Udah kerja di swasta aja bagus. Dan saya juga di awal karir itu adalah kerja di swasta. Tapi Jadi ternyata swasta sampai level manajerial di sana, tetapi karena satu dan lain hal saya berhenti. Ya akhirnya garis tangan juga yang menentukan balik lagi ke situ dan tapi ya kan ternyata berbuat sesuatu ya Kang ya. Ya, Insya Allah kedepannya akan insya makin Allah sukses lah. lagi. Oke. insya Allah lah. Kan Akang udah sampai di sini nih, udah lihat kegiatan podcast ini. Ada nggak mungkin kesan atau saran gitu yang bisa kita sampaikan? Atau mungkin ingin sampaikan sesuatu untuk alumni atau mungkin adik-adik kita yang sekarang masih aktif di SMA 1? Buat Kang Indra kali. Siap. Buat Kang Indra sih itu kawan saya dari sekolah ya. Seperjuangan Ya. Jadi udah tahu betul naik motor bareng seperti apa gitu ya. Kempes ban bareng juga pernah. Naik mobil sama gitu ya. Cuman pacarannya aja yang beda. Untung seleranya nggak sama gitu. Bahaya kalau gitu. Bahaya kalau seleranya sama. Jadi berkawan pun saya ngigo di rumahnya Pak Indra juga dulu kalau ujian, kalau ulangan, Iya. saya suka nginep di tempatnya Indra tuh. Nginep. Jadi kalau ya namanya zaman sekolah kali puber ya. Aduh ini kayaknya Putri Indonesia cantik. Itu ngigo ke bawah. Indra doang yang tahu. Jadi kalau sekarang ketemu sama Indra biasa-biasa aja. Indra. Rahasia kita berdua itu Indra gitu. Jangan diumbar kemana-mana tuh malu tuh. Jadi memang ternyata zaman sekolah SMA itu luar biasa. Kesannya luar biasa dan kadang-kadang titik kehidupan kita itu dimulai di sana. Jadi kalau bisa buat teman-teman atau adik-adik kelas kita di SMA 1 jauhi narkoba. Itu yang utama. Karena kalau udah kena itu saya nggak pernah kena dan saya tidak pernah pakai. Jadi nggak pernah kena. Saya tidak pernah pakai dan saya juga tidak merokok. Jadi, tapi saya punya teman yang pernah begitu juga kasihan ya. Walaupun akhirnya juga meninggal dunia. Aduh. Jadi saya bilang sama teman-teman sama anak saya juga pertama jauhi narkoba. Karena biasanya kuncinya itu di zaman sekolah. Jadi buat teman-teman itu kemudian buat kata kunci bahwa kalau kita di sekolah itu belum berprestasi jangan kecil hati. Jangan kecil hati karena itu bukan segalanya. Jadi tetapi tunjukkan yang terbaik harus. Tunjukkan yang terbaik kemudian buka jaringan seluas-luasnya karena itulah yang akan membawa jalan kehidupan. Mau usaha apapun, mau bekerja apapun kita butuh teman. Kehidupan itu nggak bisa sendiri, kita butuh kawan. Jadi kalau bisa buatlah persoalan itu ataupun jangan kita membiasakan mempersulit orang lain. Kalau bisa permudah aja, bantu orang lain. Insya Allah kalau kita biasa membantu orang lain, kita juga akan dibantu pada saat kita sulit. Mungkin itu saja ya. Suatu kata mutiara yang luar biasa. Itu mah pengalaman. Pengalaman ya, Itu mah pengalaman. Tapi kan insya Allah bisa diturunkan itu Iya. ya. Karena nilai-nilai seperti itu tuh yang harus ditanamkan juga Iya. untuk penerus kita. Oke, Kang Gani, hatur Ya, nuhun sama-sama. pisan sudah hadir di sini. Dan teman-teman itulah obrolan kita. Jangan lupa ya like dan subscribe untuk podcast Warung Kenari supaya subscribe tambah terus ya. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu di edisi mendatang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.